pada dibahas ayeuna nyaeta memahami jenis kalimat atau bahasa Indonesianya memahami jenis kalimat. Ada di halaman 51 kelas 7 semester 2. Nah, ini ada kalimat wawaran atau kalimat deklaratif atau berita ya kalau bahasa Indonesia. Nah, kita bahas dulu kalimat wawaran itu apa, ininya, pengertiannya. Kalimat wawaran atau dalam bahasa Indonesianya berita adalah kalimat yang isinya menginformasikan sesuatu hal kepada orang lain ya. Berita kita pasti sudah tahu ya semuanya, berita di TV sering kita tonton, atau kalaupun tidak di TV, berita bisa didapatkan dari radio atau dari sekarang medsos ya. Medsos banyak, ada Facebook, IG, WA, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini jika dilihat dari unsur bentuknya, kalimat berita atau kalimat wawaran ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat wawaran Basajan dan kalimat wawaran jembar. Kita akan bahas satu-satu, kita lihat pengertian dan contohnya. Nah, yang pertama ada kalimat wawaran Basajan atau dalam bahasa Indonesianya kalimat berita sederhana, yaitu kalimat berita yang hanya dibentuk oleh unsur subjek dan predikat. Nah, sebelum kita bahas ke contoh di pelajaran bahasa Indonesia, kita kalau membuat kalimat pasti terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan ya. Pokoknya tidak lepas dari itu. Nah, di sini dalam bahasa Sunda pun juga sama ya, tidak jauh dengan bahasa Indonesianya. Cuma ini kita translate-nya ke bahasa Sunda. Contoh Bu Lisna hanya satu saja contoh di sini. Di buku ada beberapa contoh yang bisa dilihat. Cuma Bu Lisna akan membahas satu contoh saja di sini. Ini termasuk kalimat wawaran Basajan. Itu kalimat berita sederhana. Maman keur diuk. Ya, atau bahasa Indonesianya Maman sedang duduk. Nah, kedudukannya karena di sini Maman itu termasuk subjek ya. Kerdiuk itu termasuk predikat. Nah, objek keterangannya kok nggak ada? Nah, iya, karena di sini yang tadi sudah dijelaskan, kalimat wawaran Basajan itu terdiri dari subjek dan predikat saja, berarti sederhana ya, sangat sederhana malah. Jadi ya ini salah satu contohnya, hanya ada subjek dan predikat ya. Nah, kita bahas yang kedua, kalimat wawaran jembar. Jembar itu luas ya. Jadi berarti lebih luas daripada yang tadi ya contohnya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Kalimat berita yang unsur pembentuknya diperluas oleh objek atau keterangan ya. Berarti ditambah lagi ya. Yang tadi hanya subjek predikat. Nah, di sini ada objek, ada keterangan juga. Atau ya, objek atau keterangan berarti salah satu atau semuanya. SPOK atau SPO atau SPK ya. SPK itu, nah kita lihat contohnya.
Maman keur dina bangku. Bahasa Indonesianya Maman sedang duduk di kursi. Nah, Maman itu sebagai subjek, keur itu predikat, dina bangku keterangan ya, keterangan. Berarti tidak ada objeknya di sini. Nah, berarti ini melebihi SP ya. Tadi kan yang sederhana itu hanya subjek predikat. Nah, di sini contoh yang Bu Lisna tulis ini ada tambahan keterangan ya. Di buku coba bisa dilihat kembali, ada juga yang subjek predikat objek, ada juga yang subjek predikat objek keterangan, yaitu berarti termasuk ke dalam kalimat wawaran jembar ya, atau luas. Nah, mungkin ini ya hanya satu saja yang Bu Lisna bahas. Nanti jika ada yang tidak dipahami bisa hubungi Ibu. Nah, ada latihan halaman 52. Latihan 8.2 ya. Di situ ada esai. Jadi menulis contoh kalimat wawaran bahasa Jan dan kalimat wawaran jembar. Nah, di situ kan ada banyak ya. Nah, kita 2 saja ya. Nanti ditulis langsung aja di buku paket, ditulisnya nomor 1, nomor 2, jadi 2 nomor masing-masing 2 ya. Diusahakan memakai bahasa Sunda. Jika kesulitan, kita cari di buku, setiap bab itu ada vocabulary-nya ya, ada kamus kecilnya di setiap bab, bisa dibaca di situ ya. Atau misalkan membuatnya, caranya membuat dulu dalam kalimat bahasa Indonesia, terus nanti membuat bahasa Sunda ya, khawatir bingung, atau langsung membuat bahasa Sundanya langsung ya, boleh ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa minggu depan karena sudah mau PAT, jangan lupa untuk pelajari latihan-latihan yang sudah Bu Lisna sampaikan, yang sudah Bu Lisna berikan di classroom, itu dipelajari lagi. Yang sudah dinilai terus ada kesalahan, Bu Lisna sudah dikoreksi. Nah, itu bisa dipelajari kembali. Jika yang belum mengerjakan, ya dari sekarang ya, ini dicicil. Pokoknya nanti persiapkan bab 7 dan 8 ya untuk PAT. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.